Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online MNCC. Bagi yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang. Dan kita selalu bersyukur Tuhan baik bagi kita untuk 1 minggu yang kita lalui bersama. Dan percaya Tuhan terus menyertai kita untuk waktu-waktu yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, one and only Pastor Oki Sukwanto. Mari siapkan hati kita, fokus bersama-sama kita tinggikan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur. Tuhanlah Raja yang perkasa. Amin. Penolongku, Dia penolongku.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
Shalom Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di dalam bulan Februari tanggal 7. Dan kita berdoa Bapak Ibu agar kita semua mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebagaimana kita tahu tema tahunan kita adalah encourage. Yaitu kita mau sama-sama sebagai jemaat Tuhan saling mendorong di dalam hal baik yang mengarah kepada visi dari gereja kita, yaitu menjadi murid Kristus yang membawa terang. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat MNCC, biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib, menebus dosa kita semuanya dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan lupa menyiapkan roti dan anggur yang menjadi simbol sebagai tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat anak-anak kecil tidak diharuskan mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online kami, kita mau belajar lebih dalam lagi di dalam hidup perjalanan kekristenan kita menjadi murid Kristus. Tidak ada seorang pun yang otomatis terlahir sebagai seorang murid Yesus. Selalu diperlukan seseorang yang harus menjadikannya sebagai murid Yesus. Kita perlu pemurid. Ketika Tuhan memberikan visi menjadi murid Kristus yang membawa terang, ini berarti kita perlu ada orang-orang yang dipersiapkan. Termasuk kita. Dan sarana Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah melalui pemuridan. Sebentar kita akan masuk kembali di dalam SMK. Saya murid Kristus secara online menggunakan Zoom. Biar melalui pemuridan ini Bapak Ibu Jemaat MNCC kita semuanya mau belajar menjadi murid. Kita mau harapan ke depan akan muncul seseorang yang dapat membuat perubahan pada hidup orang lain lagi. Dimuridkan untuk memuridkan. Kita tahu Bapak Ibu, kita bukan penonton. Kita bukan supporter yang hanya bisa menjadi komentator. Hanya bisa menjadi orang-orang yang memberikan kritikan. Tetapi kita mau sama-sama berjalan menikmati pemuridan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu siap untuk dimuridkan? Amin. Menjadi murid Kristus adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Kita lakukan sampai kita menggenapi seluruh rancangannya di muka bumi ini. Yang juga harus menjadi perjalanan kita adalah adakah hidup kita bertransformasi, berubah ke arah Kristus agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan Tuhan nih bagi kita bukanlah agar kita menerima keselamatan saja. Hanya sampai menerima keselamatan saja, tetapi kita juga mengikutinya dan dapat membawa orang untuk dimuridkan, mengenal melalui kesaksian kehidupan kita. Sama-sama kita akan baca di dalam Matius 28, 18 sampai 20. Ini adalah amanat agung buat kita semuanya Bapak Ibu. Dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang kita temukan banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Banyak orang yang bilang, saya sudah dibaptis, saya rajin ibadah, saya rajin bergereja, saya aktif melayani. Tetapi kemudian kita mendengar kesaksian yang kurang baik dari kehidupan orang itu. Salah satu kesimpulan kita akan orang ini adalah dia hanya memulai perjalanan imannya saja, tetapi tidak tumbuh, tidak terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan penonton, kita bukan supporter, tetapi kita adalah murid Kristus. Bapak Ibu katakan kepada kiri kananmu, kita murid Kristus, saya murid Kristus. Amin. Yakobus 2 ayat 20 berbicara begini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari Bapak Ibu di dalam perjalanan ini kita mau terus berbuat iman ke depan. Kita mau memulai perjalanan sebagai murid Kristus ini terus sampai finish, sampai garis akhir. Lukas 14:28 mengingatkan kita Bapak Ibu, kita sama-sama baca di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu dia akan duduk menghitung segala biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tidak dapat menyelesaikannya, padahal fondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan mentertawakannya. Mereka akan berkata, orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia rajin mengikuti aturan, dia rajin mengikuti ritual agama yang ada, tetapi tidak mengikuti semua yang Yesus katakan. Misalnya, di dalam hal mengampuni. Misalnya lagi, di dalam hal menipu, berbohong, membenci, dan lain sebagainya. Di dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan dalam terjemahan baru, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat MNCC yang ada di rumah, menjadi murid adalah melakukan sepenuhnya apa yang Yesus perintahkan dan katakan. Bukan hanya sekedar mengikuti aktivitas kekristenan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya di tahun 2021 ini setiap kita boleh menjadi murid Kristus yang mengikuti jalannya Tuhan Yesus, kebenarannya Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita boleh dituntunnya ke padang rumput hijau, kepada air yang tenang. Menerima Yesus lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hari ini kita akan belajar beberapa hal penting. Perjalanan mengikuti Yesus sebagai contohnya, Bapak Ibu perhatikan cerita ini sering kita dengarkan. Kita tahu perjalanan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan sendiri keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Musa. Kita tahu kalau pada siang hari ada tiang awan yang melindungi dari panas, yang membimbing keluar, yang membimbing jalan, dan malam ada tiang api yang membuat kehangatan di dinginnya malam dan menuntun bangsa Israel setiap hari. Kapan mereka harus berjalan, di mana mereka harus menginap,
dan di mana mereka harus berkemah. Kita tahu Bapak Ibu, di saat kemah dibangun, awan menutupinya dan menandakan kehadiran Tuhan di sana. Awan itu pada waktu malam terlihat seperti tiang api dan di saat siang seperti tiang awan. Setiap kali awan itu berhenti, maka di tempat itulah mereka harus berdiam dan berkemah. Setiap awan itu naik, maka itu adalah tanda awan itu menuntun mereka untuk berangkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata dicatat bahwa atas perintah Tuhan, orang Israel itu berangkat. Atas perintah Tuhan, orang Israel itu berkemah. Jadi saudara percaya, jauh sebelum dunia digital, jauh dari peradaban manusia menemukan GPS dan menempatkan data teknologi di dalam iCloud, ternyata Tuhan sudah punya cloud. Tuhan sudah punya awan yang membimbing umat Israel untuk berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau kita tahu Bapak Ibu, waktu zaman kita masih bisa jalan-jalan, ketika kita ikut tour, kita hanya menginap di satu kota hanya semalam. Malam-malam baru sampai, pukul 11 baru sampai di hotel. Kita taruh koper, pagi-pagi kita sudah mesti berangkat lagi. Kalau menginapnya hanya semalam, kita tahu repot sekali. Mesti beresin koper, mesti beresin tas lagi, dan lalu berkemas untuk berangkat. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang dilahirkan di padang pasir saat itu mereka pasti orang-orang yang jago bikin kemah. Begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel ini? Yang terus di dalam perjalanan iman yang mengikut Tuhan, mereka terus dipimpin. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Yang pertama, pelajaran pertama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mencatat silahkan. Tuhan tidak selalu menuntun kita melalui jalur yang paling singkat atau yang paling cepat. Betul ya? Kita kalau apa-apa pengennya cepat sampai. Kalau kita pernah mempelajari kisah bangsa Israel ini Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa sebenarnya bangsa Israel itu sebetulnya gak perlu 40 tahun. Dia keliling-keliling di padang pasir. Kalau menurut tour leader yang berkata bahwa ini cukup dengan hanya sekian minggu saja, mereka akan bisa mencapai tempat itu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka berputar selama 40 tahun. Dan kita tahu apabila memakai aplikasi navigasi, menuju ke satu tempat seringkali kita memilih rute yang paling cepat. Mana yang paling cepat sampai ya, mana yang gak macet ya, itu yang kita mau supaya sampai ke tempat yang kita tuju. Bapak Ibu, bangsa Israel hanya perlu beberapa minggu saja untuk mencapai tanah perjanjian. Namun faktanya dia bisa berputar-putar di padang pasir. Bangsa Israel Bapak Ibu dituntun Tuhan. Mereka tidak melewati rute yang paling cepat, gak melewati rute yang paling singkat. Kita ingin begitu cepat mencapai rute yang dituju. Sekarang Bapak Ibu kalau perhatikan, orang bisa main ke Semarang atau ke Surabaya dengan tol yang baru dengan begitu cepat. Hanya dalam beberapa jam bisa selesai. Orang Semarang bisa pergi makan siang di Surabaya begitu ya. Saking cepatnya. Dan juga ada tol baru dari Lampung sampai ke Medan menggunakan tol Palembang. Itu semuanya peradaban sekarang. Kita semuanya pengen cepat. Tuhan menuntun bangsa Israel melewati jalan yang begitu panjang. Berputar-putar. Mendiamkan mereka dan melewati masa yang begitu lama. Karena Tuhan ingin membentuk mereka menjadi pribadi yang Tuhan butuhkan untuk bisa menguasai tanah perjanjian. Kata kuncinya pelajaran kita yang pertama Bapak Ibu adalah transformasi, perubahan menjadi serupa dengan Kristus yang kita ikuti. Karena ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, ada yang menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi kehidupannya belum berubah dan masih mengikuti tata cara, kebiasaan dan pemikiran-pemikiran lama. Dan tidak banyak malah hidupnya menjadi batu sandungan buat orang lain mengenal Tuhan Yesus. Dan kadang ada yang bilang begini, Yesus saya tahu, Yesus gua tahu, dia keren, tapi lu siapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak di antara kita yang saya yakini juga mengalami hal yang sama. Di mana kita perlu belajar sebagai murid untuk melepaskan diri dari banyak hal dalam hidup kita untuk sepenuhnya dapat mengikuti Kristus dan menjadi serupa dengannya. Yang kedua,
Pelajaran kedua adalah menjadi murid Kristus tidak selalu berarti ada kemudahan. Menjadi murid Kristus tidak selalu ada kenyamanan. Dalam perjalanan umat Israel di padang pasir, Bapak Ibu, mereka tidak tahu kapan harus berangkat, kapan harus berhenti, kemana arahnya, dan kapan tibanya. Ya, di tahun 2021 ke depan ini juga Bapak Ibu, akan seperti itu kita semua. Kita tidak tahu kapan kita akan berangkat, kita nggak tahu kapan kita akan berhenti, kapan kita tiba di satu tempat atau tahu semua yang kita rindukan bisa terjadi. Mungkin ada banyak yang komplain, mungkin ada banyak sebagai penonton yang selalu mengeluh, ada banyak keluhan. Mengapa menjadi murid Kristus, mengikutinya mungkin saja mengalami tak maunya enak-enaknya aja. Tetapi Tuhan izinkan ada tidak nyaman, ada kesulitan terjadi. Sepertinya kita mengharapkan kalau mengikuti Tuhan semuanya mudah dan nyaman. Ikut Tuhan tidak berarti selalu mudah dan nyaman Bapak Ibu. Bayangkan jika menjadi bangsa Israel, mereka tidak pernah tahu kapan mereka berhenti dan di mana mereka berkemah, berapa lama singgah, di manakah itu juga, bahkan tujuan akhir pun mereka belum tahu Bapak Ibu. Mari, kalau kejadian-kejadian di sekitar kita pada hari-hari ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi terkaget-kaget. Apa yang kita alami hari-hari ini dengan kondisi pandemi seperti ini. Kadang-kala Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tanpa kepastian. Supaya kita dapat terus membangun rasa percaya kita kepada Dia. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Kadang Tuhan menempatkan kita di dalam situasi yang tanpa kepastian. Supaya kita tetap membangun rasa percaya kita kepada Dia. Banyak contoh Bapak Ibu tahu tentang Abraham, tentang Nuh, tentang Musa, dan lain-lainnya. Tuhan menetapkan kita dalam keadaan yang tidak mudah supaya kita mau belajar untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Dia. Sebagaimana bangsa Israel memerlukan itu, mungkin banyak di antara kita juga yang perlu membangun rasa percaya diri kita kepada Tuhan. Terutama di tahun 2021, di mana ada banyak begitu ketidakpastian yang kita akan hadapi. Kalau kita tahu Bapak Ibu, di awal-awal tahun bencana terjadi di mana-mana. Kecelakaan bisa terjadi dalam waktu yang kita tidak bisa ketahui. Tetapi kita percaya kalau kita terus bergantung sama Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ketiga berbicara, Dia akan menyegarkan jiwaku, Dia akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata kuncinya Bapak Ibu untuk pelajaran kita yang kedua ini adalah belajar untuk sabar, belajar untuk tekun, membangun rasa percaya kepada Tuhan melalui segala ketidakpastian yang kita hadapi. Kita berdoa Bapak Ibu agar kita semuanya bisa bersabar, bertekun, belajar untuk percaya kepada Tuhan di tahun 2021 ini. Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah jalan yang benar kadangkala dapat melewati lembah yang kelam. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa mereka sudah memenuhi ketetapan dan standar yang Tuhan berikan. Ini namanya Kristen yang transaksional. Saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah setia mengiring Tuhan. Saya capek loh melayani Tuhan, saya repot loh melayani Tuhan. Tetapi sepertinya kenapa kita harus tetap Tuhan izinkan lewati lembah. Tuhan tetapkan kita untuk mengalami kekelaman. Yang membuat ini kita pertanyakan kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adakah hubunganmu dengan Tuhan yang relasional? Hari-hari ini apakah kau masih punya saat teduh dengan Tuhan? Hari-hari ini apakah kau masih punya mesbah keluarga bersama Tuhan? Hari-hari ini apakah kau masih bertanya apa kabar Tuhan? Atau kita sibuk dengan kesibukan kita. Atau kita sudah gak mikirin Yesus-Yesusan lagi Bapak Ibu. Biar firman Tuhan hari ini kalau datang kepada kita boleh menegur kita, menguatkan kita. Dikatakan dalam Mazmur, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah, Mazmur 23, 1-6. Percayalah, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan kata firman Tuhan,
aku mau diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia berjanji Bapak Ibu bahwa meskipun kita harus melewati, sekali lagi ya Bapak Ibu, melewati tidak tinggal tetap. Kita melewati lembah yang kelam, Dia akan selalu menyertai kita dan memberikan ketenangan dan kekuatan. Dalam khotbah saya yang lalu, badainya sama, hujannya sama, anginnya sama, tetapi dasarnya yang membuat kita berbeda di dalam Tuhan. Sehingga pada akhir perjalanan kita bisa berkata kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita semuanya. Akan mengikuti kita seumur hidup dan dikatakan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita mau melihat 2021 kepastiannya kita masih belum tahu. Vaksin baru mulai diberikan kepada beberapa masyarakat dan kita belum tahu bahkan giliran kita kapan. Tapi percaya Bapak Ibu, mau sudah ada vaksin atau belum, percayalah kepada Tuhan 100%. Jangan konyol Bapak Ibu, tetap gunakan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetap kita beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak konyol. Gunakan protokol kesehatan. Berharap dengan adanya vaksin ke depan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan kita boleh kembali berjalan di dalam keadaan normal yang baru. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, kita bukan penonton tetapi kita murid yang sama-sama berjalan dengan Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur sebagai tanda tubuh dan darah Kristus. Kita masuk, kita datangi hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita minta kembali dipersekutukan dengan Tuhan. Apa yang sudah kita buat pada waktu-waktu yang lalu, kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Orang yang bersalah atau kita yang bersalah kepada orang lain, kita minta ampun sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama tenang di hadapan Tuhan. Siapkan roti di tangan kananmu, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami berjalan di dalam tahun 2021. Kami mau menjadi murid Kristus yang baik. Kami mau menjadi murid Kristus yang benar. Dan setelah kami menjadi murid, kami mau menjadi pemurid untuk sahabat-sahabat kami. Supaya kami semuanya boleh mengalami Kristus dan memiliki kekuatan yang dari Engkau. Di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kalau hari ini kami boleh berharga di mata Tuhan. Kami boleh menjadi kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Firman Tuhan berbicara sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat cawan di tangan kanan kami Tuhan. Anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah habis di kayu salib untuk menebus hidup kami yang sia-sia dari dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh menerima keselamatan. Mari Bapak Ibu yang di rumah pegang anggurmu di tangan kanan. Angkat tinggi sebagai penghormatan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang ada di rumah, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh dipersekutukan kembali. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Biar hanya kebajikan, kemurahan yang mengikuti kehidupan kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami meteraikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus yang memberikan penerangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Oki untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kita semua. Percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita semua akan terus menjadi murid yang sejati di dalam kita mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat waktu yang Engkau berikan buat kami. Kami beribadah bersama-sama meninggikan Engkau dalam pujian dan penyembahan kami hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali memperlengkapi setiap kami. Untuk kami menjadi murid-murid yang sejati. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan dan memberkati kami. Untuk kami menjalani hari-hari di depan kami dengan luar biasa dan ajaib bersama dengan Engkau Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan informasi buat setiap kami. Tetapi menjadikan dan memberikan pewahyuan bagi setiap kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu, Pastor Oki sebagai gembala kami Tuhan. Pengurapan, pewahyuan, kehendak-Mu, rencana-Mu terjadi untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa ini. Dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada jajaran yang ada di bawahnya. Kami percaya kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Roh Kudus, kuasa-Mu memberkati menuntun Bapak Jokowi memimpin bangsa ini dalam kehendak-Mu. Kami berdoa dan memperkatakan Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati kota Sukabumi di mana kami tinggal. Sukabumi diberkati oleh Tuhan. Sukabumi aman, Sukabumi tertib, Sukabumi sehat, maju di dalam seluruh aspek kehidupan. Memberkati Bapak Wali Kota dan wakilnya. Kehendak-Mu, rancangan-Mu terjadi. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh gereja yang ada di kota Sukabumi. Biar semuanya menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah hari ini. Kami rindu sebelumnya menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, menyertai keluarga kita, usaha kita, mata pencaharian kita, pelayanan kita, dimanapun engkau berada, biar hidupmu terus menjadi terang. Dan percayalah, orang lain boleh melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Tetaplah menjadi murid yang sejati di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa dalam ibadah online yang akan datang. Amin.